90,2 Serambi FM, Syeda Roland kembali lagi dalam program Talkshow Interaktif bersama PT Yakult, bersama saya Tia Andalusia dan juga narasumber kita yaitu Bapak Ferry Permata Zamrud, pimpinan PT Yakult Indonesia Cabang Banda Aceh. Ya, Pak Ferry, tadi kita sudah membicarakan mengenai Yakult yang ternyata berfungsi untuk kolesterol, meredakan kolesterol ya, kemudian juga bisa meredakan BAB atau juga bisa meredakan sembelit atau juga diare gitu ya Pak ya. Nah, ternyata juga masih banyak manfaat-manfaat dari Yakult itu sendiri yang mungkin banyak yang belum ketahui, tapi sekarang sudah mulai banyak yang tahu dan juga banyak yang suka juga nih Pak Ferry mengenai Yakult karena juga selain fungsinya atau manfaatnya yang luar biasa, rasanya juga enak nih Pak. Iya, betul sekali. Iya, karena memang ada kadar gulanya juga ya Pak ya, tapi kadar gulanya ini aman nggak Pak untuk penderita diabetes? Ya, kalau kadar gulanya itu hanya 10 miligram ya, jadi aman untuk penderita diabetes. Oke. Dan Pak, kalau kemarin kan Idul Fitri, terus kemarinnya lagi malah ada long weekend gitu kan Pak. Kita memasuki masa liburan lagi nih Pak. Nah, dari masa suasana liburan ini Pak, apa aja sih Pak ancaman kesehatan yang bisa menghantui kita? Oh, tapi kita terima dulu penelpon berikut ini ya Pak ya. Ya, oke. Oke. Ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke. Ya, terpotong. Terputus lagi Pak Ferry dan nanti bisa ditelepon lagi. Oke, kita terima lagi penelponnya. Halo. Waalaikumsalam. Pak Ferry, oke. Oke, Pak Ferry di mana Pak Ferry? Pak Ferry, oke. Oke, Pak Ferry di mana Pak Ferry? Oke, Pak Ferry. Pertanyaannya adalah bagaimana cara Yakult membantu meredakan BAB atau sembelit? Oke, iya halo. Baik, Pak Ferry, terima kasih. Oke, Pak Ferry nanti kita umumkan ya. Oke, Pak. Oke, baik. Pak Ferry Permata Zamrud, ini penelponnya yang jawab pertanyaannya Pak Ferry juga namanya nih, Pak Ferry di Banda Sama Aceh ya ya. namanya. Oke, namanya sama. Nah, tadi kan pertanyaannya Pak, mungkin tadi agak swing ya Pak ya suaranya ya. Bagaimana cara Yakult membantu meredakan sembelit itu? Katanya dengan cara minum Yakult setiap hari. Oke, itu jawaban dari Pak Ferry, Ya, Pak. ya oke Mbak. Pak Ferry yang penelpon. Oke, ini kita terima lagi penelponnya. Halo, Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana? Halo.
Dengan siapa di mana? Oh, Intan. Intan di mana? Mibo, oke. Intan di Mibo, Mibo Banda Aceh ya. Iya, pertanyaannya Intan. Iya, pertanyaannya Intan, berapa hari masa kadaluarsa Yakult sejak diproduksi? Hmm? Oke, 7 hari. Aduh, mohon maaf Intan ya, masih salah jawabannya. Nanti dicoba lagi ya. Oke, yuk, makasih. Ya, Pak Ferry tadi katanya 7 hari Pak Ferry. Tapi ini wajar kalau mungkin ada Syadaralun yang belum tahu ya, karena memang belum kita informasikan juga ya buat Syadaralun. Jadi Pak Ferry sebenarnya masa kadaluarsa dari Yakult sejak di produksi ini berapa hari sih Pak? Ya, untuk masa kadaluarsa Yakult ini sendiri, kalau dari produksi itu 40 hari dari produksi ya. Jadi kita diproduksi di pabrik kita di Mojokerto dan Sukabumi. Jadi 40 hari, Mbak. Baru didistribusikan 40 hari ke ya. Mungkin Mbak Intan yang udah tahu bisa telepon lagi gitu ya. Oke, kita terima lagi penelpon berikut ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Bapak? Pak Mukti di Temen. Oke, Pak Mukti. Pertanyaannya berapa hari masa kadaluarsa Yakult sejak diproduksi, Pak? 40 hari, Pak. 40 hari, oke. Pak Mukti tadi ya. Oke, baik. Terima Pak Mukti nanti benar ya Pak ya? Pak Ferry katanya 40 hari. Benar. Oke, Pak Mukti di Temen mana ya? Temen Timur atau Temen Barat? Pak Mukti? Temen Barat. Oke, Pak Mukti, jangan ditutup dulu teleponnya ya. Nanti operator kita bakal meminta nomor HP-nya Pak Mukti untuk dihubungi lebih lanjut. Oke. Oke, terima kasih Pak Mukti. Baik. Ya, tadi kita sudah ada 2 pemenang ya Pak ya, kuis ya, kita betul. untuk 2 pertanyaan tadi. Dan selanjutnya kita kasih pertanyaan lagi ya Pak ya. Satu lagi Pak Mukti. Kita kasih pertanyaan lagi Pak untuk Syadaralun yang mungkin nanti ikut bergabung juga, yaitu berapa jumlah bakteri baik LCS di setiap botol Yakult ya. Oke. Tapi sebelum kita terima penelpon dulu, kita mau jelaskan lagi nih Pak mengenai Yakult ini ya Pak ya. Oke, mungkin tentang Yakult itu apa Pak, terus juga berapa jumlah bakteri baik Lactobacillus casei strain, Sirota strain ini di setiap botol Yakult Pak. Ya, baik Mbak Tia. Jadi dalam satu botol Yakult itu mengandung 6,5 miliar bakteri baik, yaitu bakteri LKC Sirota strain ya. Nah, yang mampu hidup ke dalam usus kita ya. Jadi bakteri tersebut itu hidup sampai ke dalam usus kita. Nah, selain itu juga Yakult ini terbukti aman dan bermanfaat untuk memperbaiki sistem pencernaan kita, juga tanpa bahan pengawet dan pewarna
Dan juga Yakult ini merupakan minuman internasional ya, yang dari Jepang dan sudah ada di 40 negara di dunia. Oke. Dan diminum lebih dari 40 juta orang setiap harinya. Iya. Jadi jumlah bakteri baik yang ada di Yakult itu adalah 6,5 miliar ya, Pak ya? Ya, betul. Selanjutnya, Pak, bagaimana cara menyimpan Yakult agar tetap segar dan juga enak? Ya, untuk cara penyimpanan Yakult agar tetap segar dan enak ya. Jadi karena di dalam Yakult itu ada bakteri ya, bakteri Ya. baik ya. Jadi harus disimpan di dalam pendingin atau di dalam kulkas yang suhunya 0 sampai 10 derajat Celcius. Dan juga hindari untuk terkena sinar matahari langsung. Langsung, oke. Baik, kita terima lagi penelpon. Kita kuisnya tadi berapa jumlah bakteri baik LCS di setiap botol Yakult, ya Pak ya? Iya. Halo, Assalamualaikum. Kuisnya tadi berapa jumlah bakteri baik LCS di setiap botol Yakult, ya Pak ya? Halo, Assalamualaikum. Iya, halo. Oh, ini telepon lagi. Sekalian kita terima penelpon lagi, Pak. Halo, Assalamualaikum. Kita terima penelpon lagi, Pak. Mana? Halo. Oke. Apa ada penelpon lagi? Baik. Selanjutnya juga Pak Ferry, Yakult ini seperti Pak Ferry katakan tadi bahwa dia harus terjaga supaya tetap dingin ya Pak ya. Berarti Ya, betul. jarak antara rumah atau tempat tujuan kita dengan tempat kita membeli Yakult itu jangan jauh banget ya Pak ya, sehingga Yakultnya nggak sampai sempat suhu normal. Ya, betul sekali Mbak ya. Jadi kalau misalnya nih kalau kita beli di toko untuk dibawa pulang ya. Nah, itu dari toko pasti Yakultnya itu kita pastikan di toko itu Yakult dalam pendingin ya. Karena itu merupakan kontrol dari kualitas produk kita sendiri. Iya, baik. Kita terima lagi Pak penelpon untuk yang ikut kuis ya. Halo. Assalamualaikum. Kita terima lagi Pak penelpon untuk yang ikut kuis ya. Halo. Dengan siapa di mana? Oh, Intan di Mibo. Nah, Intan, pertanyaannya udah ganti ya. Berapa jumlah bakteri baik LCS di setiap botol Yakult? Oh, Intan di Mibo. Nah, Intan, pertanyaannya udah ganti ya. Berapa jumlah bakteri baik LCS di setiap botol Yakult? Yakin, Intan? Iya, yakin. Oke. Yakin ya? Oke, selamat buat Intan di Mibo. Jawabannya benar ya, 6,5 miliar bakteri LCS di setiap botol Yakult ya. Jadi buat Intan, teleponnya jangan ditutup dulu karena operator kita bakal menginput nomor HP Intan ya supaya bisa kita data dan insya Allah nanti bakal diberikan hadiahnya langsung dari Yakult. Oke, untuk Anda Syederalon yang ingin ikut kuis sudah ada 3 ya Pak? Ya, betul. 3 Mbak, sudah 3. Itunya di unmute mic-nya belum dibuka, Mbak. Oke, baik Pak. Sebetulnya Pak, siapa aja yang dianjurkan untuk minum Yakult?
Ya, kalau siapa aja yang dianjurkan untuk minum Yakult, Yakult ini boleh diminum oleh siapa aja, Mbak. Dari anak-anak, dewasa, ya sampai orang tua kita yang sudah lanjut usia. Namun kalau untuk anak-anak itu terutama bayi ya. Nah, bayi itu yang sudah mendapatkan asupan makanan tambahan. Kira-kira usianya di 6 bulan ke atas gitu, Mbak. Dan itu sudah bisa 1 botol atau mungkin cuma berapa sendok, Pak? Kalau untuk bayi itu pemberiannya secara bertahap, sedikit demi sedikit. Iya. Jadi nggak langsung kita jangan 1 botol ya. 1 botol ya. Oke, karena ususnya juga masih murni gitu ya, masih alami betul. banget. Oke, kalau untuk yang dewasa Pak, misalnya ya seukuran kita gitu Pak, seumuran kita itu maksimalnya berapa banyak sih Pak bisa kita minum Yakult? Kalau dulu kan slogan Yakult tuh saya minum 2. Nah, kalau sekarang kalau 5 juga minum kayaknya nggak apa-apa gitu ya Pak sebenarnya. Ya, betul sekali Mbak. Jadi kalau Yakult itu kita mengutamakan rutinitasnya ya, bukan jumlah botol yang banyaknya kita minum. Jadi kalau kita minum 1 atau 2 botol setiap hari, tapi yang penting rutinitasnya, Mbak. Nah, sebenarnya rutin ya Pak ya, rutin, supaya baru kita mendapatkan manfaatnya. Kontinuitas. Oke, pertanyaan kuis selanjutnya adalah bagaimana cara menyimpan Yakult agar tetap segar dan juga enak ya. Oke, kita terima penelpon berikut ini. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa di mana? Bagaimana cara menyimpan Yakult agar tetap segar dan enak? Oke, dengan Vira di Ulekaring. Silakan Vira. Jawabannya apa? Iya, jadi disimpan di lemari pendingin atau tempat bersuhu 0 sampai 10 derajat Celcius ya. Disimpan di lemari pendingin atau tempat bersuhu 0 sampai 10 derajat Celcius ya. Oke, dan hindari terpapar sinar matahari. Ya, itu jawaban dari Vira di Ulekaring, Pak Ferry. Buat Ibu Vira di Ulekaring, jawabannya benar sekali. Dan selamat ya, teleponnya jangan ditutup dulu, nomor HP-nya agar bisa didata. Baik, untuk Anda saudara yang ingin mengikuti kuis, masih ada tersisa 1 lagi mungkin ya Pak ya. Namun sebelum kita memasuki sesi kuis selanjutnya, kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Jadikan hidupmu hidup yang lebih sehat. Kenapa? Bakteri baik, L-Casechirotas strain, menekan bakteri jahat. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Jadikan hidupmu hidup yang lebih sehat. Kenapa? Bakteri baik, L-Casechirotas strain, menekan bakteri jahat.
Sudarlun, cegah pandemi COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan serta pola hidup bersih dan sehat. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Yakult, minuman internasional dari Jepang, diminum 40 juta orang dari 40 negara dan wilayah setiap harinya. Jadikan liburan harimu menjadi seru dan sehat dengan minum Yakult setiap hari. Karena bakteri baik LCS di dalamnya dapat membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh agar liburan tetap lancar, asik, dan selalu sehat. Yakult juga bukan obat loh. Rasanya yang segar membuat Yakult dapat diminum kapan saja, baik siang, malam, sebelum, sesudah makan, sehingga cocok menemani liburan Anda. Simpan Yakult di suhu 0 hingga 10 derajat Celcius atau kulkas agar rasanya tetap segar. Jangan lupa perhatikan masa kadaluarsa yang tertera pada pinggang botol atau kemasan. Yakult, minuman keluarga sehat Indonesia, aman diminum dimanapun dan kapanpun. Liburan sehat, ingat Yakult. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Jadikan hidupmu hidup yang lebih sehat. Kenapa? Bakteri baik L-Casechirotas strain menekan bakteri jahat. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Jadikan hidupmu hidup yang lebih sehat. Kenapa? Bakteri baik L-Casechirotas strain menekan bakteri jahat. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Buat Sudarlun dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan Radio Serambi FM, jatanya lawan COVID sikurung belah, Bek Tuo Prokes 5M. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Mari sama-sama terapkan protokol kesehatan dan perkuat sistem imun agar selalu sehat di setiap saat. Lebaran bukan berarti kita bebas konsumsi apa saja. Batasi makanan yang mengandung lemak dan santan, karena dapat menyebabkan meningkatnya kadar kolesterol dan sembelit. Hindari kolesterol tinggi dengan perbanyak makan buah dan sayur, serta rutin berolahraga. Jangan lupa minum Yakult setiap hari. Dengan bakteri baik LCS di setiap botolnya, Yakult mampu menyerap kolesterol di dalam usus dan mengeluarkannya melalui feses saat buang air besar. Yakult juga dapat meningkatkan pertumbuhan bakteri baik serta menekan pertumbuhan bakteri merugikan agar BAB tetap lancar. Maka dari itu, selalu sedia Yakult dan jadikan momen lebaran serta liburan Anda sehat bersama Yakult. Yakult, minuman keluarga sehat, cintai ususmu, minum Yakult setiap hari. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Baik, kita mulai lagi Pak Ferry. Ya, 90,2 Serambi FM, Sudarlun kembali lagi dalam talkshow interaktif bersama PT Yakult Indonesia cabang Banda Aceh dengan tema Cintai Ususmu, Minum Yakult Setiap Hari. Nah, Sudarlun tentunya untuk Anda yang suka banget sama Yakult, bukan hanya rasanya yang enak, tapi juga manfaatnya yang luar biasa. Dan Sudarlun, untuk yang hari libur ya, kita sudah memasuki masa liburan kemarin ya Pak Ferry, kan kemarin kita udah Idul Fitri, terus juga memasuki liburan panjang juga, ada long weekend juga nih Pak Ferry kemarin kan, minggu kemarin. Ya, betul. Nah ini kan masih dalam suasana liburan. Nah kira-kira Pak kalau misalnya dalam Mas bisa menghantui keluarga? Ya, baik Mbak ya. Jadi karena masih suasana liburan ya, perlu diingat juga bahwa tidak hanya orang dewasa atau anak-anak yang berlibur ya, tapi juga semua ya, di kalangan usia ya. Nah, penting juga untuk menjaga kesehatan kita, terutama yaitu harus sering mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi seperti konsumsi sayuran, buah-buahan, dan juga sebagai orang tua juga dicermati ya, terutama pada saat liburan ini anak-anak kan cenderung mengkonsumsi makanan-makanan yang ya belum tentu tahu itu sehat atau tidak gitu ya.
Nah, itu perlu kita untuk mengingatkan ya terhadap anak-anak kita atau kita sendiri yang menyajikan makanan-makanan bergizi tersebut. Gitu, Mbak Tia. Oke, jadi memang asupan kita harus dijaga ya Pak ya. Dan kalau saat berlibur, perlukah Pak kita rutin mengkonsumsi Yakult? Ya, kalau saat berlibur itu juga perlu kita untuk mengkonsumsi Yakult karena Yakult mudah didapatkan di toko-toko ya atau di mana saja gitu. Ya. Ya agar pada saat liburan itu juga kita dalam kondisi yang sehat ya, tubuh kita juga kuat ya, sehingga si bakteri Yakult itu bisa menjaga keseimbangan tubuh kita. Oke, Pak Ferry, ada nggak Pak waktu-waktu tertentu yang dianjurkan untuk mengkonsumsi Yakult? Kalau waktu-waktu tertentu, ya sama pertanyaan seperti siapa ya, Mbak Eka tadi ya. Ya. Yakult boleh diminum kapan sih? Jadi Yakult ini boleh diminum kapan saja, baik setelah makan atau sebelum makan. Jadi nggak ada waktu-waktu tertentu untuk minum Yakult ini, Mbak. Oke, baik, saatnya satu lagi nih untuk pertanyaan kuis ya. Apakah Yakult itu? Nah, itu pertanyaannya gampang sekali. Tadi udah dijelaskan juga sama Pak Ferry. Jadi untuk Anda yang sudah tahu jawabannya langsung aja ke 0811 68 90 20 atau 0651 63 7172. Dan sebelum kita mendapatkan penjawab kuis kita Pak Ferry ya, saya juga penasaran juga nih Pak Ferry, untuk toko yang ingin menjual Yakult, ada syaratnya nggak Pak? Ya, kalau toko yang ingin menjual Yakult, itu cukup toko tersebut memiliki pendingin, ya. Karena syaratnya Yakult harus disimpan di dalam pendingin. Namun kalau tidak memiliki pendingin, kami dari Yakult ada menyediakan pendingin khusus untuk Yakult. Cukup dengan melampirkan fotokopi KTP, nah itu akan kita data. Oke, kita terima dulu ya Pak ya penelpon berikut ini. Halo, Assalamualaikum. Halo, dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa di mana? Halo? Suaranya kecil banget ini. Oke, kita cut dulu ya. Ternyata sudah terputus. Ya, pertanyaan selanjutnya adalah apakah Yakult itu? Ini pertanyaannya gampang sekali, dari awal juga sudah saya informasikan ya. Apakah Yakult itu? Dan untuk Anda yang ingin menjawab langsung aja 0811 68 90 20 atau 0651 63 7172. Nah, Pak, kalau misalnya dapat pendingin yang dari Yakult itu kan pendinginnya imut Khusus, gitu, ya. khusus gitu. Nah itu syaratnya apa Pak? Apakah harus mengorder beberapa gitu? Harus banyak orderan? Tidak juga. Jadi syaratnya kita hanya toko tersebut berlangganan untuk mengambil Yakult gitu ya. Terus melampirkan fotokopi KTP. Oke, gitu aja. Halo, Assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana? Iya, dengan siapa di mana? Iskandar di Labuy. Oke, Iskandar di Labuy, jawabannya apa? Apakah Yakult itu? Apakah Yakult itu? Iya, itu pertanyaannya. Yakult itu apa? Oke.
Apa? Yakult itu susu. Halo? Ya, Yakult itu susunya diapain gitu? Susu fermentasi. Aha. Biasa kalau fermentasi itu pasti ada mikroorganismenya. Apa nama mikroorganismenya itu? Apakah virus atau bakteri? Bukan virus ya pastinya, tapi bakteri. Nah, nama bakterinya apa nih? Lactobacillus apa? Lactobacillus itu banyak jenisnya ya Pak Ferry ya? Banyak. Banyak banget. Nah. Apa namanya Pak Iskandar? Nama bakterinya apa? Itulah dia yang jadi akut itu tuh di bakterinya itu. Nanti kalau beda bakteri beda lagi rasanya. So how? Oke, mungkin nanti bisa ditelepon lagi kalau udah dapat nama bakterinya ya. Oke, makasih. Oke, ini iya nama bakterinya itu yang menjadi rasa ya. Yakult itu sekarang ya Pak ya, ciri khas Ya, itu ciri ya. khasnya. Karena memang masing-masing minuman ya, misalnya kayak yogurt itu kan dia ada bakterinya sendiri Ada. gitu, dan Yakult juga ada bakteri sendiri. Nah Pak, kalau ngomong-ngomong tentang bakteri LKCI Sirotastrein ini ya, kenapa Yakult itu pilih bakteri itu Pak? Karena si bakteri L-Caseosteres ini itu bakteri unggul yang sudah teruji dan sudah dilakukan proses penelitian. Jadi bakteri L-Caseosteres ini dia kuat dan tahan terhadap asam lambung. Jadi sampai ke dalam feses kita pada saat BAB itu si bakteri tetap hidup, Mbak, gitu loh. Luar biasa, memang kuat banget ya. Dan sangat bermanfaat bagi tubuh kita ya. Apalagi kita ketahui bahwa jenis makanan yang kita konsumsi saat sekarang ini macam-macam ya Pak macam-macam, ya. Apalagi betul. saat liburan gitu. Jadi dengan ada bakteri ini mudah-mudahan kita bisa jadi tidak kolesterol gitu. Tapi itu informasi baru juga Pak buat Cidaralon, buat saya pribadi juga. Kalau ternyata Yakult itu juga bisa menurunkan kolesterol gitu. Dan itu adalah kabar gembira pastinya ya buat banyak orang gitu. Karena kalau di Aceh emang rata-rata penyakitnya kolesterol dan darah manis atau diabetes gitu ya Pak ya. Jadi luar biasa Pak. Dan kalau untuk penjual yang ingin melakukan bisnis atau mungkin ingin bertanya lebih lanjut lagi mengenai Yakult, terutama untuk Yakult di Banda Aceh ini bisa menghubungi kemana Pak? Ya, terima kasih ya untuk bagi para penjual atau saudara loan ya. Untuk pendengar Serambi FM ya, untuk mendapatkan informasi terkait dengan Yakult itu bisa ke Instagram Yakult, yaitu Yakult_Indonesia, atau fanpage-nya atau Facebook-nya juga ada Yakult Indonesia, atau di Twitter juga ada ya @Yakult_Indonesia. Oke, ini kita terima penelpon, sepertinya ada yang telepon lagi Pak untuk yang pertanyaan kuis satu lagi. Ya. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Ya, siapa Pak Iskandar?
Iya, Pak Iskandar di Labuy. Oke, Pak Iskandar udah tahu belum bakteri apa nih yang membentuk Yakult ini jadinya? LKC Sirota. Oke, gimana Pak Ferry? Bener nih nggak jawabannya? Benar. Benar. Oke. LKC Sirota, tinggal LKC strainnya ya. Sirota strain. Oke, baik. Akhirnya Pak Iskandar mampu menjawab dengan baik dan benar ya Pak ya. Oke, jadi L-nya itu Lactobacillus casei. Lactobacillus terus casei sirota strain. Jadi makanya disingkat LCS ya Pak ya. LCS betul. Oke. Baik, luar biasa Pak. Kita sudah dapat 5 loh Pak kuisnya, yang pemenang kuis. Yang pertama tadi ada Pak Ferry di Banda Aceh, terus Ibu Intan di Mibo, Bapak Mukdi di Lamtemen Barat, kemudian Pak Iskandar di Labuy. Oh, 4 ya? Oh iya, Vira lagi. Vira di Ulekaring. Ya. Ya, jadi ada 5 penelpon kuis kita hari ini. Alhamdulillah ya Pak Ferry ya. Dan ini bagaimana Pak untuk si penerima hadiah dari Yakult nanti bakal dihubungi ya oleh Serambi FM dan kita bakal konfirmasi pastinya dengan Yakult Banda Aceh. Baik Pak, kita memasuki segmen akhir di program Talkshow Interaktif bersama PT Yakult Indonesia Banda Aceh. Nah Pak, seperti Bapak katakan tadi bahwa kalau untuk ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Yakult, silakan kunjungi Instagramnya, fanpage Facebooknya, Twitternya juga. Dan untuk informasi lebih lanjut juga ada layanan bebas pulsa ya Pak di 0800 192 5858. Sekali lagi 0800 192 5858 dan itu Pak untuk Indonesia. Nah kalau untuk Yakult Banda Aceh sendiri kemana Pak dihubungin? Ya sama saja karena kita langsung terkoneksi. Oh, langsung pusat jadi, ya Pak ya? Kalau di Banda Aceh berarti kan nanti ke telepon langsung, lebih baik telepon layanan bebas pulsa, jadi nggak dikenakan biaya. Oh gitu, oke. Jadi Pak, untuk Yakult Banda Aceh, kalau kantornya sendiri itu di mana Pak? Kalau Yakult Banda Aceh, kantornya ada di Jalan Soekarno-Hatta ya, Gampong Lampenerut, tepatnya itu di Mibo ya, tadi Mibo ya. Oke. Berarti ada tetangganya tadi ya Pak ya telepon? Ya, ada tetangganya nelfon. Iya. Baik Pak Ferry, kita memasuki segmen terakhir. Silakan Pak Ferry untuk memberikan closing statement-nya. Ya, buat saudara Lun, pesannya itu selalu jaga kesehatan ya. Perbanyak konsumsi makanan-makanan yang berserat seperti sayuran, buah-buahan ya. Juga tidak lupa untuk mencukupi kebutuhan air di dalam tubuh kita ya. Dan supaya juga harus sering berolahraga ya, istirahat yang cukup. Dan terakhir jangan lupa minum Yakult setiap hari. Cintai ususmu, minum Yakult setiap hari. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Ferry. Jaga selalu kesehatan kita semua dengan memperbanyak konsumsi sayur dan buah, cukupi kebutuhan air putih harian, kemudian rutin berolahraga dan istirahat cukup setiap hari. Optimalkan kesehatan luar biasa Pak. Jadi memang Yakult ini adalah pelengkap untuk memaksimalkan kebutuhan kesehatan kita ya Pak ya. Seperti slogan yang Bapak katakan tadi, cintai ususmu, minum Yakult setiap hari. Terima kasih banyak Pak Ferry. Mudah-mudahan nanti bisa langsung datang ke studio Serambi FM ya Pak ya. Kita bisa berbincang langsung di sini dan sehat selalu Pak Ferry. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Syedarawan, demikianlah bincang-bincang kita dalam talkshow interaktif bersama PT Yakult Indonesia bersama narasumber kita Bapak Ferry Permata Zambrut yang merupakan pimpinan Yakult Indonesia cabang Banda Aceh. Terima kasih banyak atas atensinya Syedarawan. Saya Tia Andalusia pamit undur. Syedarawan, wassalam.